Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara melaju kencang di jalan raya tanpa mengenakan helm, sebuah motor yang ditumpangi 3 pelajar di Jember mengalami kecelakaan dengan motor lain. Akibatnya 2 korban tewas dan 1 luka parah. Warga mengevakuasi DF yang terluka serius usai motor yang ditumpanginya terlibat kecelakaan di Jalan Raya Lengkap, Kecamatan Bangesal Sari, Jember, Senin siang. Pelajar SMU berusia 16 tahun ini mengalami luka cukup serius dan dilarikan ke puskesmas. Sedangkan 2 temannya AB dan HA tewas di lokasi kejadian usai bagian kepalanya terhempas ke aspal. Kecelakaan bermula saat motor Matic yang ditumpangi ketiganya menabrak motor lain dari arah belakang. Kerasnya laju motor membuat para korban jatuh terpelanting. Tak hanya berboncengan 3 korban yang seluruhnya masih mengenakan seragam sekolah juga tidak mengenakan helm sehingga kecelakaan berakibat fatal. Diduga pengendara SMA roda depan menabrak roda belakang pengendara yang ada di depannya sehingga oleng ke arah kanan dan terjatuh di lajur sebelah kanan. Pada saat terjadi kecelakaan, pengendara yang ada di depannya dia terus melanjutkan perjalanan karena memang tidak terjadi luka ataupun jatuh pada yang bersangkutan. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Jember. Polisi masih memburu pengendara motor yang ditabrak korban dari belakang yang diketahui menghilang usai kecelakaan terjadi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, rumah seorang warga di Pasuruan dilempar 2 bom ikan atau bondet oleh orang tak dikenal. Akibatnya rumah tersebut rusak parah namun penghuninya selamat. Rumah Ansori di Desa Karangtengah, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan rusak parah setelah dilempar 2 bom ikan atau bondet oleh orang tak dikenal. Lemparan pertama diarahkan ke teras rumah hingga mengakibatkan kaca jendela pecah berantakan. Lemparan kedua diarahkan ke atas rumah korban hingga sebagian atapnya rusak. Pelemparan bom ikan terjadi pada dini hari saat Ansori dan keluarganya tidur. Saat ledakan terjadi, Ansori dan keluarganya bertahan dalam rumah dan baru keluar saat kondisi aman. Bapak tidur, dilempar bondet 2 kali. Pertama pintu, terus kedua atap, yang atap atas itu. Bapaknya sendiri kan tidur di sebelah ruang tamu. Alhamdulillah keluarga nggak ada yang terluka. Ya, tapi sempat tahu nggak keberadaan pelaku? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Atau punya musuh atau gimana nih? Ini kita dalami lagi karena menurut pengakuan dari warga sekitar dia itu orangnya baik, dia tidak punya musuh, makanya kita harus benar-benar bisa mendalami. Kalau kita lihat dari pelempar atau bondet yang ada, kalau ada permasalahan tidak mungkin, makanya perlu pendalaman yang ini. Anggota Polres Pasuruan masih memeriksa sejumlah saksi dan menyelidiki motif pelemparan bondet itu. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, seorang nenek di Kabupaten Madiun ditemukan tewas dalam sumur 30 meter. Dalam dan sempitnya lubang sumur membuat evakuasi sulit dilakukan. Evakuasi nenek bernama Sisum, warga Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Madiun, dilakukan seorang petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun. Sempitnya sumur sedalam 30 meter itu membuat petugas harus menggunakan alat bantu tabung pernapasan. Evakuasi juga sulit dilakukan karena minimnya peralatan. Petugas 2 kali naik turun sumur sebelum bisa mengangkat jasad Sisum keluar sumur. Melihat korban berhasil dikeluarkan, sejumlah warga histeris. Menurut Kepala Desa, peristiwa terjadi Selasa pagi. Tidak diketahui pasti penyebab perempuan berumur 80 tahun itu tercebur ke sumur. Kejadian dari pagi kan dari pihak keluarga menghubungi Pak Kasum, Pak Mas Fauzin Kasum Sukorejo antara jam 5 pagi, tapi itu sudah posisi di dalam. Nah, tepatnya jam berapa seperti itu pihak keluarga juga kurang, hanya memperkirakan antara kurang lebih di setengah 4 ataupun jam 3 kayak gitu. Jadi gini,
kesulitan yang kami alami hari ini adalah kedalaman sumur yang terlalu dalam, sekitar hampir 30 ya, hampir 30 meter. Jadi sempat 2 kali setting untuk tim evakuasinya, setting peralatan sampai 2 kali. Berapa lama prosesnya? Kenapa? Berapa lama prosesnya? Sekitar setengah jam. Tim Inafis Polres Madiun bersama dokter puskesmas langsung melakukan identifikasi. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tindak pidana. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Kita ke informasi ringan saudara. Bagi Anda penggemar kuliner tentu tak asing dengan kecamba atau tauge. Nah, di Mojokerto seorang pria sukses menjadi produsen kecamba berbagai jenis. Dalam sehari dirinya mampu memproduksi 3 kuintal kecamba hingga meraup omset puluhan juta rupiah per bulan. Saiful Arif, warga Poh Jejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, sukses menggeluti usaha produksi kecambah atau tauge sejak 10 tahun lalu, usai berhenti bekerja jadi kondektur bus. Berbagai jenis kecambah berbahan kacang kedelai dan kacang hijau diproduksi pria 57 tahun tersebut, mulai dari kecambah panjang hingga kecambah yang khusus untuk campuran nasi rawon. Proses produksi kecambah tidak rumit. Awalnya kacang kedelai dan kacang hijau direndam air untuk dipilih, lalu diletakkan dalam tong besar selama 3 hari. Dibantu 7 karyawati, dalam sehari Saiful Arif mampu memproduksi 3 kuintal kecambah yang dikirim ke sejumlah pasar tradisional di Mojokerto dan Sidoarjo. Awal coba-coba itu jalan ya dilanjut, ya sampai sekarang hampir 10 tahun lah. 10 tahun ya. Ada yang ada yang ngajari, terus saya lanjutkan, saya belajar terus dilanjut lah. Kalau sekarang omsetnya ya stabil 2,5 kecambah panjang. Terus kecambah kedelai hampir 80 kilo. Terus kecambah pendeknya hampir 25 kilo. Kecambah dijual mulai harga Rp8.000 hingga Rp12.000 per kilogram tergantung jenis kecambahnya. Omset yang diperoleh mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, ratusan warga Kabupaten Blitar turun ke Sungai Brantas berburu ikan mabuk akibat dibukanya pintu waduk. Mereka memanfaatkan momen flashing tersebut karena ikan mudah ditangkap. Ratusan warga Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, rame-rame berburu ikan di aliran Sungai Brantas. Kegiatan berburu ikan ini selalu dilakukan warga setiap petugas jasa tirta melakukan flashing. Flashing atau pladu yakni membuka pintu air waduk. Pembukaan pintu air itu untuk membersihkan rendemen waduk yang rutin dilakukan setiap tahun. Biasanya ikan yang ada di waduk mabuk atau lemas sehingga mudah ditangkap. Beragam jenis ikan seperti nila, lele, dan wader. Persiapannya itu cuma bawa jaring nggak mas, jaring ayam yang bawa adik saya. Terus persiapannya untuk peladu ya, peladu itu mulai jam 1 saya mas. Habis kerja jam 1 langsung ke sini dan katanya kan ini 1 tahun sekali. Oke. Ini tadi dapat berapa banyak ikannya? Alhamdulillah ini. Ada berapa kilo itu? Mungkin 5 ada. 5 kiloan. Ikan apa ini? Bader mas. Bader. Ya bader air tawar. Terus nila. Apalagi? Lain-lain banyak. Jadi tujuannya memang untuk salah satu pemeliharaan dari tampungan
Waduk Lingi dan Waduk Lurjo. Berapa sih Pak tanggungan kedua bendungan ini? Kalau tampungan awalnya sekitar 25 juta untuk yang Waduk Lingi ini, namun saat ini 25 juta Pak? Iya, 25 juta meter kubik. Jadi kapasitasnya sekarang ini tinggal sekitar efektifnya sekitar 2.500 atau berarti sekitar 10% ya dari. Flushing dilakukan 4 hari, mulai Senin hingga Kamis. Petugas meminta masyarakat tetap hati-hati saat mencari ikan di Kali Brantas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.